Hai. Din. Buat kamu. Kenapa sih? Gak apa-apa, aku takut aja. Enggak. Gimana? Aku udah bisa jalan kok. Serius? Udah, aku udah bisa jalan. Kamu lihat. Nggak, beneran. Aku udah bisa. Kamu lihat ya. Kamu lihat. Oke. Tuh. Kamu juga nggak harus gitu kali mukanya ngeliat aku, Din. Ya aku kan takut kalau kamu tiba-tiba jatuh gimana? Enggak. Aku angkat telepon dulu ya, bentar. Halo? Oh, iya. Iya, baik. Besok saya akan datang untuk penyelidikan. Oke. Kenapa, Din? Kepolisian minta aku bersaksi terkait kliniknya Justin. Dan kemungkinan terburuk, klinik itu bakal ditutup untuk jadi barang bukti. Ini pasti gara-gara gue ngomong soal Ben yang teleponan sama Justin. Mereka jadi berantem. Mbak. Tom, gue berduluan nggak apa-apa ya. Lo di sini aja jagain resto. Kalau ada apa-apa kabarin gue, ya. Siap, Mbak. Gue duluan. Ya, Tom. Itu Mbak Riri pasti nangis. Gue harus ngelakuin sesuatu. Gue harus bener-bener mastiin Ben bantuin Yasin apa enggak. Bon. Gue heran ya sama lo. Lo kenapa sih masih tinggal di sini? Gue tahu sih emang apartemennya Sisil lo yang bayarin cicilannya, Bon. Tapi seharusnya tuh apartemen lo balikin ke keluarganya. Dan lo nggak berhak tinggal di sini. Oh, iya gue tahu sih emang lo itu emang jiwa-jiwa nebeng sih. Makanya lo masih mau tetap di sini kan? Bona. Tapi lu bener juga deh, Cok. Iya ya. Kenapa nggak gue balikin aja apartemen Sisil ke keluarganya? Lo tahu? Terus kenapa lagi masih di sini? Cok, bisa nggak? Sehari aja kita masih berantem. Nggak ada tuh di kamus. Damai sama lo. Nggak akan. Udah gini aja. Kita ngopi yuk. Di bawah. Ngopi? Ya, udah buruan. Kali ini gue yang traktir. Lagi nggak ada duit kan? Yuk. Udah, yuk. Sambet gue rasanya orang. Ayo yuk. Nggak apa-apa, Din. Kamu tenang aja. Aku akan selalu bantu kamu. Aku akan selalu bantu klinik kamu juga supaya tetap buka. Sekarang ikutin aja dulu. Biarin klinik kamu jadi barang bukti dan kamu juga bersaksi sama polisi. Yang penting Justin jangan sampai lolos dari hukuman, itu aja. Ya aku juga udah omongin hal ini sih sama ibu kamu. Dan ibu kamu juga bakal bantu. Cuman ya kamu ngertilah gimana rasanya. Kalau misalkan kamu punya barang tapi barang itu ternyata dari uang haram. Ya aku nggak tenang gitu loh, Saka. Paham, Bang. Tapi kamu harus ingat deh, niat kamu bikin klinik itu buat ngebantu orang-orang. Supaya orang-orang yang lagi sakit bisa kamu tolongin. Niat kamu tuh baik. Jadi menurut aku kamu gak usah khawatir. Kalau kamu niat baik, pasti ada aja jalan. Makasih ya. Gak apa-apa, bisa. Tommy. Tom. Sak, gue cuman mau nanya apa bener Yasin bakal dibebasin? Info dari mana, Tom? Enggak lah.
Malah yang ada, semua barang bukti itu buat ngeberatin Justin. Dan keluarganya Justin juga nggak mau ikut-ikutan, nggak mau nolongin Justin sama sekali. Oke, Sak. Makasih infonya ya, Sak. Oke. Berarti Ben gak terlibat dong. Kopi apaan sih ini? Katanya lo mau traktir gua. Ini kopi kaleng kayak gini lo kasih ke gua. Ya udah sih, Cok. Yang penting sama-sama kopi. Cok. Gue tau lo gak suka sama gue. Ya apalagi kita ngerebutin orang yang sama. Ya tapi jujur gue capek lama-lama kayak gini. Apa coba gunanya lama-lama kita ribut? Gak ada kan? Oh, Sisil juga udah. Lo diam deh. Lo gak usah ngomong yang macam-macam. Lo gak usah sok tahu apa yang terjadi sama Sisil. Karena lo sendiri juga gak tahu kan apa yang terjadi. Cok, menurut lo Sisil masih bisa selamat gak sih dari Justin? Gue gak tahu, Bang. Selama gue belum melihat jasadnya Sisil, gue tuh selalu yakin kalau Sisil tuh akan balik lagi. Besti, hai. Nih gue bawain kopi buat lo. Kasih, kopi kesukaan lo. Duduk dong. Oke. Kenapa nih tumben banget datang ke sini? Gak mungkin dong tujuannya cuma untuk nganterin kopi doang. Pasti ada yang lain. Ya, gue kesini mau make sure aja kalau lo baik-baik aja, Ren. Gue khawatir lo masih shock kejadian kemarin. Thank you, Besti. Udah khawatirin gue. Gimana lagi gue nyari Besti kayak lo coba. Apaan sih? Tapi serius, lo baik-baik aja. Udah kok, udah baik-baik aja. Justru gue sekarang udah lega karena at least satu masalah gue selesai. So, lo lagi sibuk gak? Gue mau ngajakin lo jalan-jalan. Ya hitung-hitung refreshing kita. Mungkin kita makan, nonton, atau shopping mungkin? Gimana? Boleh sih, gue juga udah selesai sebenarnya kerjaannya. Tapi gue pengen nengokin Masaka dulu ke rumah sakit. Gak lama kok. Lo mau ikut gak? Oke. Gue udah lama juga sih gak ketemu Masaka. Udah. Lo kenapa sih, Cok? Jadi berubah kayak dulu lagi? Padahal dulu gue sempat nggak percaya. Gue sempat nggak percaya waktu pas Sisil bisa ngerubah lo jadi lebih baik dari yang sekarang. Terus kenapa sekarang lo berubah? Ya, gimana ya? Semua orang tuh bisa berubah, Bang. Apalagi dengan keadaannya. Tapi ya, inilah gue yang sebenarnya. Padahal ya, Sisil tuh berharap banget lo berubah bukan untuk sesaat, tapi untuk seterusnya. Ya mungkin salah satu alasan Sisil ninggalin lo karena Sisil kecewa lo berubah lagi dulu. Lo ini sebenarnya ngajakin gue ngobrol kayak gini, lo mau apa sih? Hah? Lo menceramain gue, lo gak usah deh nasihatin hidup gue. Dan lo jangan berharap gue mau berteman sama lo, Bang. Gak akan. Ada-ada aja. Tom? Kenapa? Ada masalah di resto?
Sebelumnya maaf ya udah ganggu waktu istirahat Mbak Riri. Enggak apa-apa, santai aja. Ada apa? Gue mau ngasih tahu soal Ben. Ben? Ada masalah apa lagi sama Ben? Tom? Gue minta maaf banget ya Mbak. Gue udah salah sangka soal Ben Mbak. Gue tadi barusan teleponan sama Saka. Gue nanya status perkembangan kasusnya Justin seperti apa, ternyata Ben gak ada bantuin Justin Mbak. Gue udah salah banget gue. Malah keluarganya Justin itu udah nyerahin kasusnya Justin ke pengadilan. Mereka nggak akan ikut campur. Gue jadi ngerasa nggak enak banget sama Mbak Riri sama Ben. Enggak apa-apa Tom, santai aja. Justru sebenarnya kan itu kabar baik. Udah, lo nggak perlu nggak enak kayak gitu, santai aja. Tapi tetap aja Mbak. Nggak apa-apa, udah. Udah, balik kerja aja yuk. Udah, nggak apa-apa, beneran. Ya. Makasih ya Mbak. Ya. Udah. Mah, tolong ya. Jangan bikin ulah seperti tadi lagi, Mah. Mama tuh kayak tadi jadi pembicaraan semua orang, Mah. Kita jadi malu nanti. Arin baru mengalami kejadian yang gak enak kemarin. Harusnya Mama datang kasih support, kasih dukungan moral, bukan yang ngomong yang enggak, Mah. Kamu tuh ya, Vin ya, masih aja bahas soal Ariana. Vin, padahal Mama tuh melakukan ini semua demi kamu. Mama tuh khawatir kamu tuh kenapa-napa. Iya, khawatir sih khawatir, Mah. Tapi nggak seperti ini juga, kan? Kamu bener-bener ya, Vin. Kalau udah urusan Ariana, ya, kamu langsung gelap mata. Sampai-sampai kamu tuh lupa. Anak kamu sebentar lagi tuh mau ulang tahun, Abian. Ingat gak? Pasti lupa kan? Cuma Ariana terus yang ada di pikiran kamu. Males, Mama. Bu, Ariana, Yuna, kamu ngapain repot-repot datang ke sini? Nggak apa-apa, sekalian saya mau jenguk Mas Saka dan mau ngobrolin soal kerjaan sama Ibu. Soal kerjaan. Memangnya ada apa? Jadi gini, saya butuh Mas Saka untuk menghandle salah satu klien di Kusuma Group. Bahkan ini adalah usulan dari Dante. Dante? Apa karena yang Saka lakukan kemarin, sekarang Dante mulai lulu dan mau menerima Saka? Kalau memang Dante tidak keberatan, saya pikir ini adalah langkah yang baik. Saya dukung kalian. Terima kasih. Kalau mau tengok Saka, ruangannya sebelah sana ya. Ya. Ibu mau berangkat bareng? Sebentar, saya mau angkat telepon dulu. Kalian duluan aja. Duluan ya. Ya. Duluan ya, Bu. Love. Tumben udah bisa kesini. Biasanya sampai lembur dulu. Udah nggak ada kerjaannya? Atau ada yang backup kerjaannya? Saya benar-benar minta maaf sama kamu. Percuma kamu minta maaf kalau kamu juga nggak tahu kamu minta maaf karena apa. Saya udah kasih Saka project terbaru Kusuma Group. Ya seharusnya kita udah nggak ada masalah lagi kan? Udah dong. Kamu jangan marah lagi sama saya. Saya kan udah nurutin semua kemauan kamu. Kamu ngelakuin itu karena kamu nggak mau aku marah kan? Bukan karena kamu peduli dari awal. Aduh, gimana caranya aku minta maaf sama Ben kalau udah kayak gini nih? Riri. Ya Mas, ada apa? Lori, ini aku mau ngomongin soal ulang tahun Abian. Aku sih pengennya kita bikin acara buat dia. Astaga, iya kok bisa sih aku lupa? Ini kan habis ini ulang tahun Abian. Iya, ntar ulang tahun makanya. Aku pengennya ngerayainnya bareng kamu. Kamu kan ibunya, jadi kita bikin sama-sama untuk ngerayainnya.
Enggak. Aku kan mau minta maaf sama Ben. Kalau Ben tahu aku sibuk ngurusin ulang tahun Abian, pasti dia bakal marah lagi sama aku. Dan gimana kalau misalnya kita bahas sambil ketemu aja? Gini Mas, kayaknya untuk sekarang ini aku nggak bisa ikut Mas Galvin untuk persiapin ulang tahun Abian yang pertama. Kita sambung lagi ngobrolnya ya Mas ya, karena restoran lagi rame banget ya. Bye Mas. Riri aneh banget kok ngobrolin soal ulang tahun Abian nggak semangat gitu ya. Nih, panas. Kamu tutup. Kamu minum. Bentar. Gak apa-apa sini, aku bisa kok. Aku aja. Aku aja. Gak apa-apa sini, aku aja. Beneran. Kamu makannya pelan-pelan. Gak apa-apa Din, aku aja beneran. Enggak. Makasih ya. Kita ganggu kayaknya. Nanti aja ya. Enggak. Rin, enggak. Enggak, kamu gak ganggu sama sekali. Gimana keadaan lo, Mas? Udah jauh lebih baik kok, Yum. Mungkin sebentar lagi udah boleh pulang dari rumah sakit. Itu dibolehin pulang sama dokter atau emang kamu aja yang bersikeras pengen pulang? Agak maksa sih, Rin. Karena bosen aja di rumah sakit tuh gak ada TV-nya. Mas, lo ada-ada aja deh. Ini sama nih kayak Bona nih. Gak mau gitu dirawat di rumah sakit. Emang ini deh, Rin. Kalau udah sahabatan tuh susah, udah share brain cell gitu loh mereka. Isi kepalanya sama, keras kepalanya sama. Karena belum sembuh, Mas. Yun, si Bona gimana? Gue khawatir ya sama tuh anak. Dia gimana reaksinya setelah baca surat dari Sisil? Sisil ngasih surat buat Bona. Kita nggak tahu Mas, kita baru tahu dari kamu. Oh, ini gue harus pastiin ke Tommy sih untuk nanya keadaannya Bona gimana. Ya nggak sih? Nggak seperti itu, sayang. Nggak seperti itu gimana, Dan? Dari awal kamu menganggap masalah aku ini, masalah kematian mama ini nggak penting. Sampai kamu nggak bisa ngasih jabatan ke Saka. Yang padahal, Saka udah bantu aku untuk mengungkap siapa pembunuh mama. Kamu anggap masalah ini sepele kan? Atau mungkin kamu anggap ini juga nggak penting kali? Makanya kamu segitu banget. Masalah kematian mama ini nggak penting. Jauh lebih penting pekerjaan kamu yang sangat berharga itu. Love, tapi saya udah minta maaf sama kamu. Saya udah kasih kerjaan ke Saka di Kusuma Group. Terus kenapa kamu masih marah? Saya harus ngapain dong? Saya harus melakukan apa biar kamu gak marah lagi? Pikir aja sendiri, Dante. Udah selesai kan pekerjaannya? Ada waktu dong untuk berpikir apa kesalahan kamu sebenarnya. Aku masih banyak banget pekerjaan aku. Boleh tinggalin aku sendiri? Bu. Bu. Kalau gitu kita balik duluan ya, semuanya. Kok buru-buru? Mau kemana? Iya Bu, soalnya saya sama Yona ada janji mau pergi. Ya, lagian kita udah senang sih lihat Mas Saka udah membaik keadaannya. Iya, kelihatannya udah sehat banget.
Terima kasih ya kalian sudah nengokin Saka. Sama-sama. Cepat sembuh ya, Mas. Duluan, Din. Titip Mas Saka ya. Iya. Terima kasih. Tante, aku ke depan dulu sebentar ya. Gimana sekarang? Udah enak kan? Udah jauh lebih enak. Ya udah, istirahat. Hei, ya Din? Aku boleh ngobrol sebentar nggak sama kamu? Oke. Yaudah gue tunggu di depan aja sekalian cari taksi ya. Oke. Mau duduk dulu? Din, maaf. Sebelum kamu ngomong sesuatu, kalau misalnya kamu mau ngobrolin soal hubungan kamu sama Mas Saka, aku udah berkali-kali bilang sama kamu. Aku dukung kamu dekat sama Mas Saka. 100%. Kayaknya aku harus nelfon Tommy deh. Ya sayang. Sayang, aku cuma mau ngabarin aku lagi jalan sama Ariana. Jadi mungkin nanti pulangnya agak telat, nggak apa-apa ya? Oh ya udah. Kalau gitu kalian hati-hati ya. Iya. Oh iya, aku sekalian mau ngabarin. Tadi kan aku habis jenguk Mas Saka. Terus Mas Saka ngasih tahu soal surat yang dikasih sama Sisil untuk Bona. Sayang, kamu bisa nggak? Tolong kamu samperin Bona di apartemennya. Aku khawatir banget sama Bona. Ya udahlah sayang, kamu nggak usah khawatir. Nanti abis dari sini aku bakal ngunjungin Bona ke apartemennya ya. Aku nanti sekalian bawa makanan lah buat Bona, oke? Ya sayang, makasih ya. Sayang, aku mau cerita sama kamu. Kenapa lagi? Aku minta maaf ya. Aku tadi nggak dengerin kamu, ternyata bener aku tuh salah sangka sama Ben. Aku juga udah terlanjur bilang ke Mbak Riri, mereka jadi berantem. Ya aku salah banget sih sayang, aku minta maaf ya. Kamu tuh bener-bener ya, susah dibilangin. Tom, aku udah berkali-kali bilang sama kamu nggak usah ikut campur urusannya Mbak Riri sama pacarnya. Itu bukan urusan kamu. Iya sayang, aku tahu aku salah, aku udah minta maaf sama Mbak Riri juga. Ya, udah dong kamu maafin aku juga. Ya semoga aja Mbak Riri sama Ben mereka segera baikan. Ya udah kalau gitu. Ya sayang. Dan aku pastikan aku dengan Mas Saka itu udah gak ada hubungan apapun lagi deh. Kita gak akan pernah bisa bersama lagi. Tapi ini kamu serius? Nggak, soalnya gini Rin, kadang aku ngeliatnya beda aja sih. Nggak tahu kenapa. Aku ngerasa tanpa kamu sadari mungkin ya. Tiap kali kamu ngeliat aku sama Saka dekat, ada rasa yang tertinggal gitu loh Rin. Di diri kamu buat Saka. Untuk perasaan aku sendiri itu cuman aku yang tahu deh. Mungkin kamu berprasangka seperti ini cuman karena kamu khawatir berlebih aja kok. Tapi kalau memang kamu ada rasa sama Mas Saka dan kamu serius dengan perasaan kamu, aku dukung 100%. Dan aku rasa kayaknya harusnya Mas Saka sekarang udah benar-benar berubah. Thanks ya Rin. Aku udah lega dengernya. Ya walaupun aku masih ragu sih sebenarnya. Cuman kita sendiri yang bisa menentukan jalan dan keputusan yang kita ambil. Sekarang pilihannya ada di kamu, Din.
Aku duluan ya. Aku gak enak, Yuna nungguin di depan. Ya, hati-hati ya. Tunggu. Kok kita jalannya malah ke sini sih? Dekat sini ada rumah yang murah. Makanya kita ke sini. Ini pasti perumahan kumuh gitu kan? Enggak. Aku nggak mau. Udah gitu pasti nanti tetangganya pada julid resek semua. Aku nggak mau di situ. Kita udah nggak punya uang lagi, baby. Nggak mungkin kan nyewa rumah yang mewah di hotel. Itu juga nggak aman. Kamu aja tadi ngeliat polisi kabur. Ya pokoknya aku nggak mau tinggal di sini. Kamu cari tempat yang lain aja kan bisa. Ya udah terserah. Kamu mau ikut Jason ke penjara? Ayo aku anterin, ayo. Tunggu. Iya deh, ya udah nggak ada pilihan lain. Dion. Pak. Kenapa kamu? Ini Pak, Riri. Tadi aku ngobrol sama Riri ngebahas soal acara ulang tahun Abian. Cuma ada yang aneh. Aneh? Aneh gimana maksudnya? Iya, waktu Galvin ngobrol soal acara ulang tahun Abian ini, Riri kayaknya nggak semangat Pak. Nggak biasanya kan Riri seperti ini. Biasanya dia semangat banget, tapi ini enggak. Iya sih, Riri emang orangnya nggak begitu. Ya kita positif thinking aja, Fit. Mungkin Riri lagi ada masalah, ada problem, jadi kesannya nggak peduli. Mungkin seperti itu. Ya mungkin aja sih Pak. Tapi tetap aja Galvin jadi khawatir. Oke Pak, Galvin harus keluar sebentar. Ya. Hati-hati ya. Ya. Riri? Ya ampun sayang, kamu ngapain di sini? Kenapa kamu nggak masuk ke dalam kalau mau ketemu sama aku? Kamu kenapa sayang? Hah? Sayang? Sayang, kamu kenapa sayang? Udah dong. Aku mau minta maaf sama kamu sayang. Aku udah salah, aku udah berburuk sangka sama kamu, nuduh yang kamu macem-macem. Aku minta maaf. Enggak. Aku yang harusnya minta maaf sama kamu. Karena sikap aku udah keras sama kamu. Harusnya aku bisa ngertiin kondisi kamu. Udah dong. Ya, jangan nangis lagi dong. Nggak bisa, aku nggak bisa. Pokoknya aku nggak akan berhenti nangis kalau misalnya kamu belum maafin aku. Iya, aku udah maafin kamu ya. Dan sebagai tanda maaf kamu diterima, gimana kalau sekarang kita hang out, kita ngopi-ngopi, kita cari makan yang kamu suka ya? Oke? Sayang? Ya, udah dong. Oh, udah. Ya udah, yuk, sayang. Bona. Bon. Om. Nih gue bawain makanan favorit lu. Tapi kita makannya berdua ya. Tumben lu baik banget, ada apa nih? Tumben baik banget. Kan gue emang perhatian, gimana sih lu? Bon, anak-anak tuh pada khawatir banget sama lu. Saka, Yuna, semua pada khawatir sama lu. Makanya nih gue kesini, gue pengen mastiin keadaan lu. Gue takutnya lu galau, nggak selera makan. Takut gue kepikiran. Nggak segitunya juga. Tapi, Tom, tadi gue sempat berhubungan sama saudaranya Sisil. Gue rencananya pengen balikin apartemen ini ke keluarganya. Tapi ya ternyata saudara nolak gue. Malah saudaranya itu pengen bantuin gue untuk balik nama atas apartemen ini jadi nama gue. Ya soalnya kata mereka apartemen ini terlalu banyak menyimpan kenangan buruk tentang Sisil. Oh gitu ya? Padahal Sisil tuh baik banget loh orangnya.
lagi aku minta maaf. Aku udah salah paham, udah berburuk sangka sama kamu. Padahal aku tahu kamu gak bantuin Justin sama sekali. Itu wajar kok. Karena kamu pasti bakal parno juga tahu kelakuan Justin kayak gitu. Jadi gini, dulu itu aku memang sering bantuin Justin. Karena Justin tahu kalau keluarga aku itu adalah orang yang berpengaruh di instansi penegak hukum. Cuman untuk kali ini aku nggak mau bantu dia. Karena menurut aku ya, dia udah keterlaluan. Jadi Justin harus dapat ganjaran atas perbuatannya sih. Memang seharusnya kayak gitu, Ben. Ben. Ya. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Apa tuh? Aku memutuskan untuk menjaga jarak hubunganku antara aku dan Mas Galvin dengan keluarga besar Mas Galvin dan akan sepenuhnya melepaskan Abian bersama Mas Galvin. Kamu serius sayang? Kamu nggak bohong kan? Aku serius. Makan yuk. Pengen. Kamu mau nggak aku suapin ya? Aku suapin ya? No. Ini aku udah kebanyakan banget sumpah. Enggak. Syukurlah ya Besti ya. Masalah kita satu persatu selesai. Dan semoga di tahun ini kita dijauhkan dari semua yang bad dan negatif energi lah. Amin. Pokoknya ya, semoga kita diberikan kemudahan dalam menghadapi semuanya. Rin, gue mau lihat baju buat Tommy dulu ya. Gue temenin. Jatuh hati. Gimana, Rin? Bagus gak? Bagus banget pasti kamu. Cocok. Lagi post. Coba aku mau lihat. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi. Ganteng Mas kamu. Bagus ya? Bagus Mas. Cocok deh kamu. Siapa dulu dong yang pilih? Kan kamu yang pilih. Pilihan kamu itu selalu tepat, Rin. Kamu tahu selera aku. Kamu datang saat kau telah dengan dia semakin hancur hatiku. Rin. Besti. Ini bagusan yang mana? Rin, ya. Ini lo lagi kenapa sih? Lo jujur deh sama gue. Jangan-jangan ini karena lo tadi habis ngobrol sama Dinda ya? Enggak, gue tadi tiba-tiba kepikiran kerjaan aja sih. Ntar gue ceritain ya. Mana tadi? Apa? Ini. Iya, cerita dulu. Iya, nanti gue ceritain, kita makan, gue cerita di situ biar enak ngobrolnya. Oke. Terus belanja aja. Gue sih suka, kayaknya Tommy lebih ini gak sih, merah? Oke. So, tadi lo ngobrol apa aja sih sama Dinda sampai harus... Ya, thank makasih. you. Sampai harus kode-kode segala buat gue cabut. Bisa ngomongin masakan. Bahas soal apa lagi? Gak nyaman aja, dia ngerasa ragu untuk dekat sama Masaka gara-gara gue. Tapi Rin, gue jadi penasaran deh.
Sebenarnya sekarang lo sama Mas Saka sendiri tuh gimana? Ya udah nggak gimana-gimana yuk. Gue juga udah nggak akan balik juga sama Mas Saka. Mau dikatain gimana gue sama orang-orang kalau gue sampai balikan sama Mas Saka? Wait, jadi lo gak mau balikan sama Mas Saka cuman karena perkataan orang? Wah, itu bukan lo banget sih, Rin. Ya enggak, bukan cuman karena itu aja. Karena emang gue udah nggak ada rasa sama Mas Saka. Mas Saka pernah jadi bagian penting dalam hidup gue. Dia pernah jadi suami gue. Gue pernah cinta banget sama dia. Tapi udah, gue jadi khawatir sama dia gara-gara itu aja, nggak lebih. Kayak menurut gue sih, sebagai sahabat lo nih, gue ngerasa lo masih cinta sama Mas Saka. Tapi kalau yakin dengan kata-kata lo tadi, ya udah. Sebagai sahabat lo yang paling baik dan setia, gue tuh cuman mau lo jalanin apa yang lo mau jalanin. Apapun pilihan lo ya lo jalanin aja. Gak usah denger omongan orang lain, Rin. Like you always say, Rin, hidup lo, perasaan lo cuma lo sendiri yang ngerti. Jadi udah, lo gak usah dengerin omongan orang lain, cukup jalanin aja sama pilihan lo. Dan gue mau lo bahagia sama pilihan lo. Aku pulang dulu ya. Maaf kalau misalkan besok aku nggak bisa ikut jemput kamu. Besok soalnya aku agak padat sih. Iya, santai aja. Ya udah, cepet sembuh ya. Masih. Din. Kayaknya aku ngeliat, mungkin aku salah sih. Semenjak Ariana tadi datang ke sini, aku ngeliat muka kamu beda. Ada yang salah? Ini masalah perempuan kok. Ini soal hati. Nggak tahu kenapa aku kayaknya nggak bisa gantiin posisi Ariana di hidup kamu. Nggak tahu sampai kapan. Tapi bodohnya aku juga nggak bisa ngontrol perasaan aku sendiri, Saka. Nggak, tapi kamu nggak perlu maksain perasaan kamu kok. Aku yakin cepat atau lambat kalau emang udah waktunya, kamu bakal buka hati kamu buat aku. Dan aku selalu nunggu itu. Best banget nih bakso di sini ya nggak sih? Enak. Pakai kecap deh. Banyak sih dimakan ya. Rin, Yun, Yuna, halo. Hai Ma, hai. Hai. Mau makan di sini? Oh enggak, udah kok, kita udah makan. Tadi nggak sengaja aja lewat terus lihat dari belakang kok kayaknya Ariana sama Yuna ternyata bener. Yaudah lanjut makan aja, kita mau jalan duluan ke sana. Oke, bye. Bye. Hai. Hati-hati ya. Syukurlah ya, Mbak Riri udah bahagia banget sekarang. Seneng gue liat. Kayaknya emang daripada terjebak sama cinta yang lama, kita harus move on ke cinta yang baru.
Tergantung sih. Kalau cinta yang barunya tuh kayak Justin, amit. Lagian ya, zaman sekarang, single juga nggak apa-apa kali, Rin. Apalagi lo independent woman gitu kan. No man, no cry. Kok batuk sih? Lagi kenapa sih hari ini? Sumpah deh, kocak banget. Nah. Tapi ini gue mau ngomong serius sama lo ya. Oke, gue dengerin. Ini hidup lo. Hidup lo, pilihan lo. Dan gue mau kali ini lo bahagia sama pilihan lo sendiri, Din. Ya. Oke. Janji. Riri kemana ya? Kok rumahnya masih gelap gitu? Apa belum pulang dari kafe? Galvin? Om? Nah, ini Galvin di sini pasti Galvin lagi cari Riri ya? Iya Om, kebetulan Riri belum pulang. Vin, Om mau ucapin terima kasih sama Galvin. Karena kemarin Galvin udah anterin Ariana pulang. Tapi kamu nggak mampir ke rumah. Oh iya Om, saya minta maaf. Saya pikir saya nggak mau ganggu Om Kusuma lagi istirahat di rumah. Lagi pula Arin juga sepertinya butuh istirahat juga, jadi saya nggak ikut Om. Maaf ya. Om senang banget, Vin. Om lihat kamu ini sering sekali membantu Ariana. Apa Om Kusuma sudah mulai percaya lagi ya sama aku? Vin, sembari kamu nunggu Riri, ayo ke rumah Arin. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, minum teh-teh hangat di rumah ya. Om, terima kasih banyak tawarannya, tapi nggak apa-apa saya nunggu Riri di sini aja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Om. Om masuk deh kalau gitu, Om istirahat, ganti baju. Iya. Pedro. Pedro. Yasmin. Oh. Kangen banget sama kamu, Sil. 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 Ini bukan ulah kamu kan, Sil? Enggak, aku harus telepon orang apartemen. Halo Pak, Pak ini saya Coki dari unit 316. Ini ada pemadam listrik ya? Maaf ya Pak atas ketidaknyamanannya. Listrik unit apartemen Bapak sengaja kami padamkan karena sudah menunggak iuran beberapa bulan terakhir Pak. Dan listrik akan kami hidupkan kembali setelah Bapak melunasi iuran tersebut Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Kurang ajar. Pas banget lagi, malah mati lagi. Bon, lu kalau ada apa-apa, lu bilang aja ke gue ya. Kenapa sih jadi bawel banget? Udah kayak Yuna lo. Kan istri gue. Gue lupa lagi. Pantas. Gue udah di kamar gue. Listrik di unit gue mati nih, diputus. Lu apa sih? Datang-datang minta tolong tapi songong banget cara lu kayak gitu. Lu kalau kayak gini mending tidur di jalan aja lu. Tau di mana kayak lu kan ada temen tuh Dita, Dion, minta aja bantuan sama mereka. Apaan sih lu? Gue gak berteman sama mereka. Udah. Ya udah lo boleh tidur sini, tapi lo tidur di sofa ya. Iya. Bon, tapi ingat Bon, lu kalau mau tidur, lu kunci kamar lu ya. Gue takutnya lu diapa-apain nih sama nih orang. Maksud lo apaan, ha? Udah. Yaudah lo gak usah cemas, lo percaya sama gue. Ya tapi kalau ada apa-apa lu telepon gue ya, kabarin ya. Iya pasti. Yaudah. Hati-hati Tom.
Mas? Ada apa Mas? Kok tiba-tiba kesini? Enggak. Aku cuma kepikiran dengan pembicaraan kita terakhir di telepon. Aku worry aja karena ketika aku ngobrolin soal ulang tahun Abian, kamu nggak excited. Jadi aku khawatir. Sorry. Gue minta maaf sebelumnya, gue harus ngomong ini ya. Tapi jujur, gue nggak suka banget ya ngeliat lo terlalu ikut campur ke dalam masalah kehidupan Riri. Karena lo udah nggak ada hak, men, buat ikut campur sedalam itu. Kayaknya lo salah paham nih. Gue itu cuma teman, oke? Dan sekaligus ayahnya dari Abian. Dan gue nggak ada niat jahat untuk nyakitin Riri, udahlah, ya. Ya, tapi sayangnya ya, perkataan lo tuh bertentangan dengan sikap lo selama ini ke Riri, men. Sekarang gini, lo ngapain datang jauh-jauh ke sini malam-malam cuman buat ketemu Riri? Wajar dong kalau gue punya pemikiran buruk sama lo. Enggak, dan menurut gue ya, sikap lo ke Riri tuh udah berlebihan, men. Lo tuh kayak punya niat sesuatu di balik semua ini gitu. Lo jujur aja mendingan. Lo nggak bisa move on kan dari Riri. Ben, gue peringatkan sama lo ya. Lo jangan kekanak-kanakan. Memang gue udah cerai sama Riri. Tapi nggak ada salahnya kan? Gue khawatir sama ibunya Abi ya. Ibunya anak kami. Iya kan? Jaga omongan lo. Udah Ben, udah. Enggak, ini mesti dikelarin sekarang. Enggak, lo jujur aja bro. Lo jangan seenaknya Paham ngomong. aja, Mas. Nggak bisa kayak Mas Gavin. Ini ada. Enggak, lo lebih baik. Hai, Ben, udah. Sorry. Kenapa nih Mbak? Enggak ada apa-apa, Rin. Sorry ya. Aku pulang dulu ya, Mas. Ayo. Belum selesai. Sebanyak itu ya kerjaan kamu. Sampai kamu harus pulang malam. Cuma kamu doang ya? Yang boleh pulang malam, yang boleh banyak pekerjaan cuma kamu doang? Terus nggak pikir perusahaan kosmetik aku itu nggak sesibuk perusahaan properti kamu? Sel, mau sampai kapan kamu marah kayak gini? Saya nggak mau berantem terus seperti ini sama kamu. Sampai kamu paham, Dante. Kesalahan kamu itu apa? Saya udah menyesal, Sel. Dan saya juga udah minta maaf, kan? Maaf kamu nggak tulus, Dante. Wanita. Susah banget dimengerti. Apa coba maunya? Apa-apaan sih ucapan mata suami kamu tadi itu? Hah? Maksud dia apa coba kayak gitu? Sorry ya, kalau sifat aku kayak anak-anak. Udahlah, jangan berlaku kayak anak kecil. Aku paham, aku ngerti niat kamu tuh baik khawatir sama aku. Tapi yang perlu kamu tahu, Mas Gavin tuh memang terlalu baik. Kamu percaya sama aku, bukan itu maksudnya dia. Ya? Yaudah, duduk dulu ya. Aku bikinin kamu minum dulu. Ya, boleh. Mana mungkin gue bisa percaya sama si Gavin itu. Jelas banget dia belum bisa move on dari Riri. Bawa-bawa hubungan anak segala lagi. Vin, kenapa sih Vin?
Bisa jelasin nggak sama aku, kamu kenapa kayak gini? Nggak, ini bukan kamu, Vin. Ini bukan kamu yang aku kenal. Sorry Rin, aku udah janji sama kamu untuk nggak kayak gini lagi, tapi tadi aku kelepasan. Aku udah berusaha ngomong baik-baik, tapi anak itu emang mancing-mancing. Maaf ya, maaf. Sekali lagi aku minta maaf. Sorry. Aku nggak akan ngulangin lagi, sorry. Maaf ya. Aku cuma lagi bingung aja siapa yang bantuin aku untuk bikin acara ulang tahun Abi ya. Aku mau minta tolong kamu, tapi takutnya kamu sibuk. Abian mau ulang tahun? 1 tahun? Iya. Ya udah, aku bantuin. Kamu bantu, kamu bisa? Ada waktu? Wah, aku happy banget. Maksud aku, Abian pasti happy banget kalau kamu bisa bantuin dia untuk perayaan ulang tahun ini. Ya udah, kamu tenangin diri dulu, pulang, biar kamu nggak emosi lagi. Ya, oke. Kamu juga istirahat aja, nggak apa-apa. Bye. Saka? Bu. Udah. Gimana keadaan kamu? Udah enak kan? Kurus gimana ke Dinda ya? Apa aku tanya pendapat ibu ya? Itu kan malu. Bu. Saka mau minta pendapat ibu nih. Boleh nggak? Si Bona tuh jadi dia lagi suka sama perempuan. Dia bukan suka sih Bu, dia beneran cinta sih sama perempuan itu Bu. Tapi perempuan itu kayak nggak ngerespon Bona. Tapi ada satu lagi perempuan yang beneran cinta juga sama Bona nih Bu. Tapi Bonanya nganggap ini sahabat. Kalau menurut Ibu, si Bona harus gimana Bu? Ini cerita Bona atau cerita kamu, Saka? Si Bona Bu, si Bona lagi galau dia. Oke. Kalau ibu sih akan memilih orang yang ibu cintai. Ibu akan berusaha bagaimana caranya biar bisa bersatu dengan dia. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan di tengah jalan kita udah lelah, ibu akan berhenti. Karena kadang harapan itu tidak sesuai kenyataan. Jadi ibu tidak mau melukai diri ibu sendiri ataupun orang yang ibu cintai. Tapi ibu tidak mau menutup hati juga untuk orang yang ibu cintai. Karena kita nggak tahu, Saka, siapa yang terbaik untuk kita nantinya di depan. Cok. Oke. Ini orang tidur apa mati ya? Oke. Lo tunggu ya. Apaan sih lo, kurang aja lu Ban ah. Tidur aja lu, apaan sih? Ya lo dari tadi gue bangunin udah kayak kebo tau gak lo? Ya udah sih biarin gue sini dulu napa, gue masih ngantuk nih Bon. Apaan sih? Ya udah lo denger gue. Ini gue sekarang pergi ke studio. Nanti kalau lo mau pergi, lo tinggal kunci pintunya. Kartnya udah gue bawa. Iya lah, bawel banget sih lu. Tapi ingat, lo jangan macem-macem ya. Bawel lu, udah. Tidur aja deh. Gue lapar ya. Gue
makan aja kali ya. Kali aja ada makanan di lemari si Bono. Mumpung gue lagi numpang ya kan. Gue habisin aja makanannya. Ya ampun Dion, ini udah rumah keberapa yang kita datengin? Aku tuh capek tau nggak? Rumahnya aja kayak gini, kamu lihat dong. Lagian kalau dia juga aku nggak bakal mau tinggal di sini. Udahlah, kamu nggak usah berisik deh. Dapat aja syukur tau nggak? Halo Mbak, halo Mas. Halo. Mau sewa rumah ini ya? Iya Kak. Saya yang punya rumah ini. Mbak sama Masnya pengantin baru ya? Bukan. Oh, jadi Mbak sama Masnya belum menikah? Oh, mohon maaf. Saya tidak bisa untuk mensewakan rumah ini. Mas, saya dengan wanita manis ini memang belum menikah. Tapi sebentar lagi kita bakalan menikah kok. Ya kan, Bibi? Nikah? Iya. Mas, enggak mas. Kami nggak jadi nyewa ini ya. Terlalu ribet aturannya. Udah kita cari yang lain aja. Non? Nih. Vitaminnya Bapak sama infus waternya Non ketinggalan. Minta tolong dibawa ke mobil duluan. Oh ya, Bibi taruh ya. Rin? Hei, hai Mbak. Hei, Rin, aku mau minta maaf sama kamu soal kejadian yang kemarin. Aku nggak enak. Gak apa-apa, Pak. Kira-kira Mas Galvin marah nggak ya? Aku yakin Galvin pasti ngerti kok. Malah Galvin yang gak enak sama Mbak Rin. Sebenarnya aku juga kaget, Rin. Kok bisa ada kejadian kayak semalam? Karena Mas Galvin itu orang yang bukan cari masalah sama orang lain. Dan Ben juga orangnya tenang kok. Ya, aku paham sih mungkin Bennya cemburu karena dia khawatir sama Mbak Rin. Ya, bisa jadi sih. Non Riri, Bias, udah mau berangkat juga? Iya. Ya udah, Bibi duluan ke dalam ya. Non, hati-hati ya. Udah, Non ya. Mbak Riri, Abian bentar lagi ulang tahun ya? Mau dibikinin acara ulang tahun kayak gimana? Saka, kamu bisa jalannya nak? Saka bisa. Bu, kok Saka udah pulang? Iya, dia nggak mau dirawat di rumah sakit. Maunya di rumah aja. Sembuh kok, Saka. Ya, syukurlah. Oke, kalau gitu Ibu ke dalam dulu ya. Ibu siapin makan. Iya, Bu. Sini. Gue bantu ya. Aku bisa kok, Sen. Nggak usah kamu bantuin. Gue cuma bantuin lo doang. Gak usah cerewet. Ayo. Mas, hati. Aku boleh minta tolong sesuatu nggak Rin sama kamu? Boleh, kalau aku bisa bantu, aku pasti bantu. Jadi untuk ulang tahun Abian, aku nggak bisa bantuin Mas Galvin apa-apa. Aku pengen minta tolong kamu buat persiapin acara ulang tahunnya Abian sama Mas Galvin. Kalau boleh tahu kenapa ya Mbak? Apa ada hubungannya sama Ben? Enggak. Kamu jangan salah paham dulu, Rin. Ben orangnya baik kok, dia nggak jahat. Memang sekarang dia belum bisa menerima Abian. Tapi suatu saat pasti. Dia juga nggak bantuin Justin kok kemarin, Rin. Ya, aku bakal bantu Galvin sebisa aku ya Mbak. Ya, tapi Abian pasti berharap ibunya ada di acara ulang tahunnya Mbak. Oh, hati-hati. Sel, aku tuh bisa kok, Sel. Beneran. Udah kamu tuh pelan-pelan aja. Ini dibantuin kan? Salah.
Ini tadi aku lagi bantuin Saka, terus Saka nggak sengaja jatuh, aku jadi ikutan jatuh juga. Tapi aku nggak janji ya, Rin. Kamu pahamkan posisiku. Tapi pasti aku akan usahain. Oke? Kalau gitu nanti aku yang bantu Galvin sebisa aku. Semoga Mbak Riri nggak kecewa. Pokoknya nanti urusan temanya apa, dekornya, warnanya, Abian pakai baju apa, kuenya, kamu konsultasiin aja sama Mas Galvin. Siap, Mbak. Yaudah, aku berangkat kerja dulu ya. Oke, hati-hati ya, Mbak. Thank you ya, Rin ya. Bye. Yasmin, Bapak berangkat. Ada apa ini? Kok wajah anak papi ini kok ceria sekali, sayang? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ini pasti akal-akalan Anda kan? Supaya Anda bisa mendekati Selin lagi. Apaan sih Dante? Gue gak ada apa-apa kok sama Selin. Dia bantuin gue dari depan ke sini. Hey. Stop. Dante, please. Anda pikir saya percaya sama kata-kata Anda? Hah? Perut saya. Sayang, please lah. Saya udah kasih Anda kesempatan. Tapi ini balasannya. Dante, please, ini cuma salah paham. Kamu nggak lihat apa keadaan Saka lagi luka kayak gini? Kamu harus percaya sama aku dong. Aku cuma nolongin Saka. Kamu kenapa belain Saka sih, Sel? Udah jelas Saka mau deketin kamu lagi. Mendingan kalau kalian mau di kamar kalian, gue mau istirahat. Yang omongan Anda. Saka kamu nggak apa-apa? Kamu ngapain sih? Hah? Udah biarin aja Saka. Ada apa ini? Tanya aja sama anak ibu. Ayo, Sal. Ayo. Saka, sini ibu bantu. Nggak apa-apa, Bu. Kamu mau duduk, Sender? Sini kamu, Sal. Sini. Deh. Saya nggak suka ya dengan sikap kamu ke Saka. Kamu jadi aneh, Sal. Kenapa kamu jadi lembek ke dia? Dan kamu tuh lebih sering bantuin Saka. Kenapa? Gak ada alasan lain, Dante. Selain dia udah bantu aku ungkap siapa pembunuh mama. Udah, itu aja. Dan harusnya masalah ini gak perlu dibesarin. Justru ini masalah besar, Sal. Sikap kamu ke Saka itu berlebihan banget. Dan seharusnya kamu nggak seperti itu. Capek aku berantem sama kamu. Semenjak menikah jadi sering teriak-teriak kayak kamu, Dante. Selin, tunggu! Ada apa sih ini sebenarnya, Saka? Dante salah paham. Tapi Saka nggak apa-apa. Saka nggak apa-apa. Kamu tuh setiap hari berantem terus sama Dante. Dan selalu ada topik untuk pertengkaran kalian. Saka juga nggak ngerti, Bu. Tapi tadi itu Dante duluan yang mulai, Bu. Dia salah paham aja sama Saka. Udah, Bu, lupain aja. Nggak penting. Ya udah. Oke, kalau gitu Ibu pergi dulu ya. Ibu ada meeting. Kamu istirahat aja dulu. Ya, Saka juga mau ke kantor, Bu. Saka harus ke Kusuma Group. Enggak, Ibu nggak setuju. Kamu belum pulih. Nanti pekerjaan kamu biar Ibu aja semua yang urus. Bu, Saka udah nggak apa-apa, Bu. Beneran. Lagian Saka ini dapat klien besar, Bu. Saka harus kerjain sendiri. Di kantor kan Saka cuma duduk, pelajarin berkasnya, pulang. Enggak.
Ibu nggak setuju. Please dong, Saka janji nggak akan sering-sering, please. Kamu seneng banget ya, bikin ibu khawatir. Nggak sering-sering Bu, beneran biar Saka nggak bete juga, biar Saka cepet sembuh. Ya udah kamu ganti baju, ibu tunggu di depan ya. Iya Bu. Sering-sering kayak gini kan lumayan, gratis. Ngopi kali ya. Apaan nih? Zaman udah modern, masih aja zaman surat-suratan. Bon, makasih ya untuk semua yang udah lo lakuin buat gue. Jujur gue bahagia karena sadar kalau lo adalah cinta terakhir gue. Gue harap lo juga merasakan kebahagiaan. Meskipun pada akhirnya mungkin kita nggak akan pernah bersama. Maafin gue ya, karena gue udah bikin lo sedih dengan surat perpisahan ini. Tapi gue ingin lo tetap semangat menjalani hidup lo. Karena di sini gue akan selalu dukung apapun yang lo lakuin. I love you, Bona. Kenapa Bona yang kamu kirimi surat? Aku juga pengen dikirim surat, Sil. Aku udah nyesel ninggalin kamu, Sil. Aku udah nyesel nyisihin kamu. Arin. Bebe. Ada apa sih sayang? Papi perhatiin kamu dari tadi berangkat dari rumah sampai sekarang. Arin baca WhatsApp tuh di HP. Senyum-senyum terus. Ada apa sih sayang? Enggak, ini Arin lagi nyari ide-ide buat dekor, terus buat makanan yang lucu-lucu buat ulang tahunnya Abian. Kan sebentar lagi Abian ulang tahun. Loh, Abian tuh udah mau 1 tahun ya, Non? Perasaan kemarin masih segede semangka. Cepet ya. Kamu nih Pedro, maksudnya sampai nama semangka sih? Abian kan lucu. Kenapa sih Ping liatin Arin begitu amat? Iya, Papi mau ngomong apa ya? Ini nggak biasanya. Udah lama Papi nggak melihat Arin sebahagia hari ini. Tapi Papi senang. Arin sudah banyak perubahan dan bisa menikmati hari-hari. Nah. Iya, soalnya Arin tuh udah nganggep Abian kayak anaknya Arin sendiri. Soalnya mungkin Arin dari dulu pengen banget punya anak. Jadi sekarang ada anak bayi gemes kayak Abian gitu, Arin seneng aja, excited. Saya berangkat ke Kusuma Group dulu ya. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Ya, sampai kamu sadar kesalahan kamu apa? Saya nggak ngerti deh maksud kamu apa. Saya sudah mempekerjakan Saka kembali loh. Saya udah nurutin permintaan kamu. Tapi kenapa kamu masih marah sih? Atau kamu marah karena masalah tadi? Sayang, ayolah. Hari ini saya sibuk banget loh. Kalau kamu masih marah kayak gini, yang ada saya malah nggak konsen kerjanya. Ya udah. Kamu berangkat aja kerja. Gak usah kamu pikirin aku nggak penting. Kamu urusin aja pekerjaan kamu yang jauh lebih penting, ya? Gak usah buang-buang waktu kamu yang mahal itu, Dante.